kasihan kan Mbak, kalau lihat anak-anak tuh Mbak, nggak bisa saya Mbak, makanya saya tuh kalau ada anak-anak dilakukan kekerasan atau eh, kejahatan-kejahatan terhadap anak tuh Mbak, saya paling nggak suka Mbak pertama. Nah, kalau yang kemarin gini juga Mbak, kejadiannya Mbak, kebetulan setelah sholat maghrib, saya duduk di ini Mbak, yang kemarin nih Mbak, kejadian tanggal 30 September. Nah, kejadian tanggal 30 September, saya ini Mbak di musola, kemudian duduk di ini, di ruang pelayanan. Duduk di ruang pelayanan, saya nggak sengaja kan Mbak lihat itu anak langsung dekat. Mereka tuh baru datang. Kok baru jam segini baru datang Mbak? Sama istri, sama anaknya kan. Iya kami jauh rumah kami, terus juga kami tadi mau ada mampir ke Polda, kata gitu kan Mbak. Oh iyalah, saya bilang gitu kan Mbak. Nah, anak itu tiba-tiba langsung ke situ Mbak, ke dekat orang tuanya gitu kan. Datang tuh saya sempat duduk kan Mbak, sempat saya video kan, sudah saya video, sudahlah, saya masuk ke ruang reskrim. Nah, saya terpikir lah kan, kasihan ini kan, anak ini jauh perjalanan dari rumahnya ke sini, saya tanya berapa jam, 2 jam setengah, tinggal di Penerokan. Nah, kemudian itulah Mbak, saya inisiatif keluar Mbak, setelah keluar saya duduk lagi di ruang pelayanan, lihat anak itu baring-baring Mbak. Nah, di situ makin tergugah hati kan Mbak, langsunglah bilang ke KSPK Bang, izin Bang, pinjam kunci sel lah, Bang. Itu kasihan Bang, anak tuh Bang jauh-jauh Bang dari rumah ke sini Bang, kalau kayak gitu kalau cuman kayak gitu aja Mbak, kasihan kan gitu kan. Nah, itulah saya ambil Mbak kunci sel, ya udah pinjam Bang izin kunci sel, nanti saya saya letakkan, saya taruh di ruang riksa aja Bang, ruang riksa reskrim Bang. Nah, di situ kan lebih safety, ada terali semua kan gitu. Kebetulan tahanan ini bukan tahanan Polsek atau Pak tahanan Polres Muaro Jambi. Tahanan ini adalah merupakan tahanan Polda Jambi yang sudah limpah, kemudian dari kejaksaan dititipkan di Polsek Sekernan, karena Polsek Sekernan jarak tempuh dengan kejaksaan itu sekitar paling 5 menit, Mbak. Tahu 10 menit lah paling lama, nggak sampai 10 menit, 5 menit, Mbak. Nah, mungkin sampai untuk sidang mungkin dititip di sini, Mbak. Menjelang sidang gitu, Mbak. Terus saya tanya kan ke istrinya istrinya tuh langsung ngomong gini, pas pas apa namanya itu, baru keluar gitu Mbak, langsung bicara gini, "Ah, Pak mau kasihin Pak," katanya gitu. "Kenapa Mbak? Nggak pernah seperti ini Pak," gitu. "Nggak pernah Mbak seperti ini?" "Nggak pernah," katanya. "Di Polda nggak pernah," katanya. "Ya selalu kayak gitulah, besok dibatasi dengan pintu," katanya. "Oh gitu, oh ya sudah, mau kasihin Mbak, ya sudah puas-puasin lah," saya bilang gitu kan, "puas-puasin lah di sini, kalau sudah puas sekiranya mau pulang kasih tahu Mbak, kebetulan saya juga kan di situ tempat duduk saya, mereka di sini Mbak, pas di belakang saya sini Mbak, duduk di sini, jadi pengawasan lebih mudah, pintu pun di situ saya kunci Mbak, gitu Mbak, jadi aman gitu kan Mbak, mereka biar ada di sini sama keluarganya bermain-main, itu biarlah Mbak, saya bebaskan itu sampai puas," saya bilang gitu. Oh yang pertama dulu ada Mbak. Kalau bisa lebih safety, karena kan netizen itu dilihat dari kalau dibuka. Padahal setelah kita buka itu sebelumnya pintu-pintu kan sudah kita kunci dulu Mbak. Apalagi tahanan waktu yang di pertama tuh Mbak di Polsek Marosebo, itu pintunya lebih safety Mbak. Karena sebelum kita masuk sel itu ada 2 pintu yang harus kita lewati. Jadi pintu pertama itu sudah saya gembok Mbak. Jadi aman gitu kan. Nah, yang untuk yang di sini memang pintu masuk, akses pintu masuk sebelumnya saya tutup dulu Mbak. Nah, saya tutup dulu, saya tutup pakai terali karena resiko juga kan Mbak kalau dia lari, karena itu juga merupakan tahanan-tahanan titipan, bukan tahanan dari polsek kami Mbak, gitu Mbak. Untuk jam besok itu Mbak sampai jam 2 Mbak, jam 2 siang atau jam 3 siang. Karena itulah Mbak, pada saat mereka datang, saya tanya, "Kok jam segini baru datang?" Karena itu tadi Mbak, jarak tempuh dari rumah sampai ke polsek ini sekitar 2,5 jam. Kemudian sebelum sampai ke sini mereka juga mampir ke Polda Mbak, karena ada urusan. Nah, gitu Mbak. Makanya datangnya sampai sore. Namun karena kebijakan tadi Mbak, ya sudah, karena kasihan Mbak, jauh-jauh datang kan Mbak sampai ke sini, kalau tidak dibolehi ketemu kan Mbak, kecil hati. Nah, makanya saya bilang ya sudah silakanlah, jangan lama-lama, saya bilang gitu kan. Nah, kebetulan lihat anak itu sama ayahnya tuh, sama bapaknya tuh kayak hunian gitu Mbak. Jadi ya sudah, saya bilang ya sudah, puas-puasin lah itu, saya kasih kebijakan lagi lah Mbak. Masuk ke dalam ruangan riksa juga kan Mbak, lebih aman gitu Mbak. Kebetulan orang tuanya ditahan atau itu keluarga yang ditahan Mbak, tetap kalau memang mau ketemu saya kasih kebijakan Mbak. Saya minta izin Mbak sama
ini Mbak sama yang piket Mbak. Oke. Karena kasihan kan Mbak, kalau lihat anak-anak tuh Mbak, nggak bisa saya Mbak. Makanya saya tuh kalau ada anak-anak dilakukan kekerasan atau eh, kejahatan-kejahatan terhadap anak tuh Mbak, saya paling nggak suka Mbak. Karena nggak senang lihat anak-anak ada kekerasan gitu Mbak.